Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi jahil nabi wa ali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul udhiyah, bab menerangkan tentang hukum berkurban. Al-udhiyatu ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ila Allah ta'ala min yawmin nahri ila akhiri ayyami tasyriki. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang hukum udhiyah kurban, maka kita akan membahas dulu sunnah-sunnah sebelum hari raya lebaran atau lebaran haji. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal fajri wa layalin ashrin wa layalin ashr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, demi waktu fajar, demi waktu fajar, yaitu waktu subuh. Itu diterangkan kata ulama, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama makhluknya atau benda-benda, maka itu menunjukkan sesuatu tersebut bukan sesuatu yang sembarangan. Artinya sesuatu tersebut mempunyai keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Nah, berarti di waktu fajar ini, di waktu subuh ini mempunyai keutamaan yang luar biasa. Karena sampai-sampai Allah bersumpah atas nama fajar. Kemudian sama ulama ditafsirkan, ini fajarnya fajar kapan? Ada yang mengatakan fajar awal tahun, ada yang mengatakan fajar setiap hari, tapi pendapat yang paling banyak itu mengatakan fajar di hari Arafah. Jadi yang dimaksud wal fajri, demi waktu fajar, yaitu fajar hari Arafah. Kapan hari Arafah? Nanti ini tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? 9 Zulhijjah, sebelum lebaran haji 1 hari. Itu menunjukkan berarti hari tersebut waktu subuhnya waktu yang luar biasa. Kemudian walayalin ashrin, dan juga demi malam yang 10. Apa malam yang 10? Malam yang 10 yaitu malam dari tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi yang 10 di situ tanggal 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kapan nih kira-kira nih? Coba bulan hijriahnya kapan Pak Andi? Tanggal 1 Dzulhijjah. Berapa hari lagi? Hah? 2 hari lagi? 20 hari lagi? Enggak, dari sekarang berapa hari lagi? 1 Dzulhijjah. Oh, besok? 2 hari lagi ya? 2 hari lagi? Berarti sekarang hari apa nih? Minggu, Selasa. Hari Selasa tanggal 1 Dzulhijjah. Nah itu maksudnya tuh. Jadi dari hari Selasa tanggal 1 Dzulhijjah terus beruntutan tuh. Rebo tanggal 2,
Kamis tanggal 3 seterusnya sampai hari Lebaran. Itu yang dimaksud walayalin ashrin, kata Allah, dan demi malam yang 10. Nah tadi kalau Allah bersumpah dengan satu nama berarti menunjukkan sesuatu tersebut istimewa dan benar. Itu ketika malam 10 dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, itu kalau orang yang satu hari berpuasa, ya kita puasa tanggal 1 Zulhijjah, hari Selasa atau hari Rebo, itu maka Allah, kata Nabi Muhammad SAW, kita satu hari puasa di situ sama seperti kita berpuasa 1 tahun. Antum nih yang gak ada kesibukan, mungkin yang gak kerja, yang bisa puasa tuh tanggal 1 Zulhijjah kalau mampu, kalau ada kesempatan. Karena pahalanya sekali kita puasa Allah balas dengan 1 tahun. Dan kata Nabi Muhammad, kalau kita menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud, maka seakan-akan seperti orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Itu menunjukkan malam yang 10 ini malam yang luar biasa. Jadi kalau puasa tanggal 1, tanggal 2 itu Allah balas dengan 1 tahun. Seperti apa? Seperti 1 tahun dia berpuasa. Dan kalau malam harinya dia menghidupkannya, sholat tahajud, atau baca Al-Quran, baca ratib, baca zikir, maka kata Nabi Muhammad, dia seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini fadilah yang luar biasa. Artinya mumpung. Ini satu kabar gembira untuk kita. Dan juga disebutkan, ulama menyatakan tanggal malam yang ke-10 dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu dikatakan, kata ulama, di antara hari atau zaman atau waktu yang mana di situ mustajab doa. Jadi doa kita di tanggal 10 itu lebih diharapkan dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berdoa tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kata ulama mustajab doa. Nah kita kalau banyak hajat nih, pasti banyak hajat orang sini mah, ya kan? Apa hajatnya? Fulus, ya kan? Gak lain gitu ya. Duit, sehat, anak biar apa? Biar lulus sekolah jadi anak yang soleh dan solehah. Nah itu ketika 10 hari itu kita minta berdoa di situ. Karena ulama udah ngajarin bahwasanya apa? Di situ tempat mustajabnya doa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan nanti sampai tanggal 9 yaitu hari Arafah. Kalau kita puasa di situ, kita didobel lagi pahalanya. Jadi kalau orang yang puasa di hari Arafah, kata Nabi Muhammad, inna siyama yaumi Arafah yukafiru zunuba sanatain, sanatan madiyah wa sanatan atiyah. Kata Nabi, sungguhnya puasa di hari Arafah itu dia bisa menghapus dosa-dosa kita selama 2 tahun. Dosa yang tahun lalu dihapus sama Allah, dan juga dosa yang akan datang dihapus sama Allah. Itu orang yang puasa di tanggal 9, puasa Arafah namanya. Itu dapat 2 tahun kita, digugurkan dosa kita sama Allah 2 tahun. Ditambah lagi tadi itu dalam hadis yang pertama, mendapatkan apa? Pahala 1 tahun. Jadi mendapatkan pahala 1 tahun dan digugurkan dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Itu bagi orang yang puasa di hari Arafah tanggal 9. Dalam hadis lain lagi sebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Itu kata Nabi itu. Siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka dosa dia diampunin yang lalu dan yang akan datang. Di dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala karena berkat apa? Puasa
di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Insya Allah puasanya nih, niatin aja. Tarusan puasa nggak puasa mah, ya Allah alam dah. Yang penting kita niatin dari sekarang, biar kita udah dicatat pahala. Niat mau puasa ntar kalau sehat, kalau ada waktu, biar kita dari sekarang ini dicatat malaikat tuh pahala loh. Ini melakukan puasa di tanggal 9. Dan juga sunnah-sunnahnya ketika lebaran. Ini kalau misalnya yang mau korban, ada yang mau korban di sini nih? Ada. Nah, yang sunnahnya kalau orang mau korban, kata ulama disunahkan nanti dari tanggal 1 Zulhijjah dia jangan motong rambut. Oh, jangan gunting kuku, disunahkan kayak gitu. Di tanggal 1 nanti nih, itu buat orang yang ingin berkorban. Kenapa? Karena supaya semua anggota tubuhnya itu mendapatkan ampunan. Jadi tanggal 1 nanti ini yang mau korban disunahkan untuk tidak memotong rambut, kumis, apalagi jenggot, pokoknya semua rambut yang ada di badan kita, gunting kuku, itu juga bagi orang yang ingin berkurban. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia berkurban di tanggal 10 itu kan semua anggota badan dapat ampunan. Nah, nanti kalau yang udah dipotong itu kan kesian, yang iri nanti rambut kita dipotong iri, nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disunahkan dari tanggal 1 jangan motong rambut. Dan juga disunahkan juga nanti di di hari malam takbiran kita takbir itu. Nah, kalau takbir Idul Adha itu agak beda sedikit sama takbir Idul Fitri. Kalau takbir Idul Adha itu ada namanya takbir muqayyad. Di Idul Fitri ada takbir yang mutlak. Idul Adha juga ada takbir mutlak. Tapi di Idul Adha ada 2 takbirnya. Kalau bareng haji ada takbir yang mutlak mursal, ada yang takbir muqayyad. Nah, sekarang kita lebaran Idul Fitri dulu. Kalau lebaran Idul Fitri itu ada namanya takbir mursal, takbir mutlak. Kapan dimulainya? Ketika tenggelamnya matahari hari lebaran. Sampai kapan? Sampai pagi ketika si imam, kalau kita sholat Idul Fitri nih, makmuman, sampai si imam ngucapin takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, rohnya itu penghabisan tuh. Udah, kita nggak disunahkan lagi takbir. Makanya kalau habis lebaran itu jangan takbir lagi, udah nggak disunahkan. Jadi pas pas tenggelamnya matahari di tanggal terakhir Ramadan sampai si imam takbiratul ihram lebaran Idul Fitri itu. Kita kadang-kadang suka dengar juga tuh masih ada orang yang takbir. Nah, itu kan disunahin. Nah, 3 hari tuh main beduk lagi, terus sama kencing lagi tuh, gangguin musola kan. Nah, itu udah disunahkan karena takbir Idul Fitri batasnya cuma sampai itu doang. Nah, kalau takbir Idul Adha itu ada yang mursal juga. Yang mursal sama kayak Idul Fitri. Ada yang mursal tuh dari tenggelam matahari sampai si imam ngucapin bar tuh rohnya tuh Allahu Akbar, habis sudah. Dan di Idul Adha ada namanya tadi yang disebutkan takbir muqayyad. Apa takbir muqayyad? Yaitu takbir yang terikat dengan sholat. Bahasa gampang begitu. Takbir yang terikat dengan sholat. Jadi kalau kita ngerjain sholat apa aja, disunahkan setelahnya takbiran kita. Sholat wajib di masjid-masjid itu sholat wajib, atau sholat sunnah, atau sholat qadha misalnya, atau juga sholat jenazah, sama disunahkan juga membaca takbir di situ, namanya takbir muqayyad. Kapan waktunya? Waktunya dari subuh hari Arafah, di tanggal 9 nih, tanggal 9 hari Arafah, habis subuh, kita sholat subuh tuh langsung takbiran tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggal 9 itu hari tanggal 9
Arafah 9 Zulhijjah, habis subuh tuh sholat subuh, habis subuh, nah udah tuh kita dimulai tuh. Jadi setiap mengerjakan sholat disunahkan takbiran. Sampai kapan waktunya? Waktunya sampai asar akhir hari tasyrik. Jadi sampai asar tanggal 13. Jadinya asar, habis asar kita masih boleh takbir. Nah maghrib, nah habis sudah nggak disunahkan lagi takbir. Nah takbir muqayyad di Idul Adha itu lebih afdol. Kalau lebih afdol berarti pahalanya lebih besar daripada takbir yang di hari Idul Fitri. Bingung ya? Hah? Ya ntar kalau bingung tanya lagi dah. Yang penting takbir muqayyad itu lebih afdol, itu bagus tuh daripada takbir yang di Idul Fitri. Takbir muqayyad pokoknya dia takbir yang terikat dengan sholat. Waktunya dari habis subuh tanggal 9 sampai asar tanggal 13. Maghrib habis sudah nggak sunahkan lagi. Itu sunahnya. Kemudian lagi disunahkan juga nanti kalau kita mau sholat Idul Adha, disunahkan kita nggak makan dulu dari subuh. Cuma jangan niat puasa, nggak boleh. Karena kan lagi lebaran, nggak boleh niat puasa. Kita nggak makan, niat imsak aja, niat menahan. Jadi kalau Idul Lebaran Haji itu disunahkan kita nggak makan dulu dari subuh. Jadinya jangan makan tupat dulu, jangan. Ada tupat nggak kalau Lebaran Haji? Nah, dari beduk subuh tuh kalau Lebaran Haji ya, sunahnya kayak gitu. Nah, jangan. Kita ada tahunya sunahnya dari pahala kita dari Nabi. Kalau Lebaran Haji kita disunahkan dari beduk subuh tuh jangan makan dulu, ngopi jangan, minum jangan. Sampai kapan? Sampai kelar sholat Id. Pulang, baru udah kita makan tuh, makan ketupat kayak, makan pecak kayak, makan nasi uduk terserah deh. Disunahnya kayak gitu. Tapi lebih disunahkan katanya makan yang kalau dia korban tuh dia makan hati yang kambing yang dikorbanin dia, itu sunahnya. Nah kalau Lebaran Idul Fitri nggak disunahkan kita untuk menahan, udah boleh. Kalau Idul Fitri mah disunahkannya kita makan. Jadi sebelum ke masjid atau ke musola ya ngopi itu nggak apa-apa dah. Ngopi dulu, minum dulu, makan, nah itu sunahnya kayak gitu. Ya ini lanjut nggak ini? Ini korban belum dibahas. Nah sekarang kita membahas korban. Apa sih korban itu? Korban itu ialah hewan ternak yang disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tuh ingat, hewan ternak yang disembelih, kambing, sapi, apalagi? Onta. Kebo. Aku di sini ada onta. Jarap, Bib. Nah iya jarap aja, ada onta. Onta. Kalau banteng disembelih nggak banteng? Boleh nggak banteng? Nah jangan boleh aja lu bocil. Nggak boleh banteng. Banteng nggak boleh. Jadi soalnya nggak masuk kategori hewan yang disembelih tuh dalam korban. Kerbau bisa kok. Kerbau, sapi, kambing sama onta. Nah tujuan penyembelihannya, ingat, sembelihnya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktunya? Di hari Lebaran. Tuh di hari Lebaran. Jadi kalau nyembelihnya tanggal 9, berarti bukan korban namanya. Atau nyembelihnya habis subuh. Boleh nggak nyembelih habis subuh? Ya boleh-boleh aja. Tapi nggak masuk dia korban di situ, karena belum waktunya. Belum. Ila akhiri ayami tasyrik, sampai kapan batasnya? Sampai akhir hari tasyrik, itu di tanggal 13. Ini tanggal 10 gua masih boleh motong, pagi, siang, sore boleh tuh. Yang penting habis terbit matahari, ya. Habis terbit matahari kira-kira 16 menit. Terbit matahari 16 menit, nah itu udah boleh motong.
Tapi lebih afdolnya setelah kita pulang sholat, apa namanya, sholat dua khutbah, baru biasa sampai kapan? Sampai tanggal berapa tadi itu? 13 hari tasyrik tuh. Nah tanggal 14 sudah nggak boleh motong, artinya nggak apa namanya, nggak disunahkan lagi dia. Nanti namanya bukan korban, namanya ya motong aja, bagi-bagi kambing gitu, bukan korban. Iya, bagi-bagi kambing aja, bukannya korban, bukan. Artinya nggak ada pahalanya di situ, nggak ada pahala. Karena kan orang kalau berkorban itu darahnya itu, sebanyak darahnya itu ialah pahala untuk orang yang nyembelih. Jadi semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain kata Nabi Muhammad, azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Perbesarlah hewan sembelihan kalian. Jadi kalau mau motong kambing, cari kambing yang gede, jangan kambing yang banget, yang nyembelihnya juga agak teka. Ya, tapi kalau udah setahun sudah boleh sih. Yang penting kambingnya gemuk, jangan kurus, jangan. Kata Nabi, perbesarlah hewan kurban kalian, karena sesungguhnya dia ini jadi kendaraan kalian ketika apa? Melewati sirat. Nah, jadi nanti di antara yang bisa membuat syafaat, yang bisa membantu kita itu untuk berjalan di atas sirat, karena kan terakhir siratul mustaqim itu. Habis sirat surga udah. Jadi hampir finish ke surga itu sirat terakhir. Siratul mustaqim kalau selamat masuk surga dah. Nah, kalau nggak selamat ngebak dari situ. Nah, makanya kata Nabi, perbesarlah biar apa? Dia jadi tunggangan kita. Di tunggangan bisa nyelamatin kita jalan di atas sirat. Kalau kita nggak ada amalan-amalan yang lain. Tapi kalau memang kita ada amalan yang lain yang lebih hebat, seperti mungkin sholatnya rajin atau hajinya diterima, ya udah nggak usah pakai itu lagi. Jalannya udah apa? Udah kayak kilat udah. Dalam riwayat seperti kilat, dalam riwayat seperti apa? Seperti angin. Nah, jadinya begitu. Hukmu tadhiyah sunnah, sunnatu ainin lil munfarid wa kifayatin li ahli kulli bait. Nah, hukumnya korban ini sunnah untuk siapa? Untuk per individu. Jadi kita ini per individu semuanya kena khitab untuk menjalankan sunnah kurban. Wa kifayatin, dan juga sunnah kifayah untuk satu rumah tangga. Jadi kalau ada satu orang di rumah tangga kita nih, misalnya bapaknya kaya, emaknya punya duit, anaknya kaya juga, akhirnya korban satu doang. Misalnya yang korban satu doang, maka yang lain dia tidak melakukan hal yang makruh. Kenapa? Karena udah keguguran kemakruhan dia, karena udah ada satu yang berkorban. Jadi, tapi pahala mah nggak dapat, cuman dia gugur aja, perbuatan makruh dia gugur. Karena ada di satu rumah itu yang berkorban. Tapi kalau nggak ada yang berkorban juga, satu rumah tuh, bapaknya kaya, emaknya kaya juga, anaknya kerja juga, nggak ada yang korban, ya selamatan banget itu berarti. Korban satu, atau lebih bagus semuanya. Biar apa? Biar tadi tuh dapat jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Wa annaha la tajib illa bin nadri, dan kurban itu nggak wajib kecuali kalau dinazarkan. Wa nahwihi, atau yang sepertinya, seperti dinazarkan. Contohnya yang kadang-kadang orang sering sering suka keceplosan. Emang kadang-kadang kalau bahasa Arab itu bahasa Indonesia suka beda artinya. Itu kalau bahasa Arab tuh, kalau kita bilang hadhihi udhiyati, itu artinya udah nazar. Kalau bahasa Arab tuh, hadhihi udhiyati, ini korban saya. Itu kan bahasa Arab artinya nazar. Makanya kan kadang-kadang kesian juga ya, ada orang mau korban ngomong, ditanya itu apaan? Kambing korban saya. Kamu udah nazar tadi kalau kayak gini. Akhirnya dia nggak makan tuh semuanya. Kalau lu bercanda nih ya? Iya. Iya bener, ngaku gitu. Karena hadhihi udhiyati,
itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ini korban saya. Nah itu kalau bahasa Arab artinya nazar. Makanya untuk lebih aman kalau kita ditanya, ini Pak nitip ke panitia, ngomong aja ini kambing apa namanya korban sunnah saya gitu. Ini korban sunnah biar kita gak kena tadi tuh. Nah gak kena jadi artian kena nazar wajib. Itu bilang aja ini kambing korban apa namanya bukan sunnah saya gitu aja biar nggak kena ke kewajiban. Tapi kalau jadi wajib kita nggak bisa makan kambingnya, nggak boleh, harus apa? Dibagiin semuanya. Nah kalau korban sunnah kita kan boleh makan. Lebih bagusnya sepertiga kita makan, sepertiga buat keluarga, sepertiga lagi dibagi-bagi. Gitu. Tapi kalau kita mau makan semuanya juga nggak apa-apa. Ngasih tetangga seplastik doang gitu, cuma nggak ada pahalanya. Yuk bagi semuanya aja. An-syurutu tadhiyah, syaratnya udhiyah itu ada 4. Yang pertama an-na'am, itu tadi hewan kurban, apa hewan ternak. Hewan ternak tadi itu kambing, sapi, kerbau, sama unta. Awaiza udha'an, apa namanya kambing domba yang berumur berapa tuh kambing domba tuh? Umur setahun jalan kedua. Kalau kambing apa satu lagi tuh? Maas, kambing apa? Kambing kacang apa? Kambing Jawa ya? Domba. Enggak, kalau domba tadi, kalau domba itu 1 tahun jalan kedua domba. Kalau kambing kacang, kambing Jawa lah itu dia 2 tahun jalan ke ketiga. Itu udah matang banget tuh, udah sempurna banget tuh. 2 tahun jalan ke ketiga. Tapi biasanya kadang-kadang belum setahun juga udah ini kan bijinya kan. Iya biasanya ya ada ya itu sah udah nggak apa-apa. Ini mah cara matangnya, yang matangnya itu kalau domba 1 tahun jalan kedua. Kalau kambing mais, kambing kacang itu 2 tahun jalan tiga. Mana tuh? Wa bulugul sanah wa bulugul baqar wal ma'is sanatain wal ibil khamsa sinina. Kalau onta 5 tahun. Kalau onta umurnya 5 tahun. Sih ada yang korban onta. Wa faqdul aib, dan juga syaratnya harus enggak ada aib dalam hewan kurban tersebut. Alladzi yanqusul ma'kul, artinya aib yang bisa mengurangi sesuatu yang dimakan. Artinya aib yang mengurangi dagingnya. Apa contohnya? Kambingnya terlalu kurus, itu nggak sah dibuat korban tuh. Kambingnya terlalu kurus banget sampai yang kelihatan tulangan doang, nah itu nggak sah tuh dibuat korban. Atau juga apa? Kakinya pincang, kambing pincang loh. Iya kambingnya pincang. Kalau jalan sama temennya ketinggalan dulu, dia pincang. Nah itu nggak sah dibuat korban. Nah makanya orang kadang-kadangnya kasih tahu juga nih buat yang tukang motong. Kalau motong kambing atau sapi jangan terlalu kasar juga. Takutnya pas dia lagi apa namanya lagi mau dimotong tuh kekencangan ngebalikinnya tuh apa namanya ngejatuhnya kencangan, akhirnya kakinya pincang, ya kan? Kakinya pincang langsung dipotong, sah nggak korbannya? Kagak sah. Makanya perhatiin tuh. Jadi pincang sebelum potong juga udah nggak sah tuh korbannya tuh. Karena ada kadang-kadang kan sampai galak banget tuh, debuk aja. Nah akhirnya kakinya pincang dia, ketika kakinya pincang disembelih, sah nggak? Nggak sah, karena itu ada aib. Atau kupingnya terpotong, ada kambing kupingnya apa? Kepotong, nggak bisa dijadiin kurban. Kupingnya kepotong, nggak bisa. Atau ekornya juga tuh kepotong juga, nggak bisa dijadikan kurban. Tapi kalau kambing pilek bisa nggak itu dibuat korban? Ada kambing kan suka pilek loh. Ya apa? Dia nggak merusak daging kan?
ya masih boleh kalau itu mah. Ada sakit juga namanya. Iya, cuman sakitnya nggak merusak daging dia gitu. Tapi kalau sampai merusak daging, nanti sampai kurus banget, nah itu nggak apa namanya, Boleh. nggak boleh, nggak sah ntar korbannya. Kalau tanduknya hilang, boleh nggak tanduknya hilang? Boleh. Boleh, nggak apa-apa tanduknya hilang kok. Apa? Tanduknya patah. Ntar buat pegangannya gimana bisa rusakin? Ya udah usah dipikirin udah. Iya, ntar pegangannya susah katanya. Bisa dipikirin dulu ya. Tapi boleh juga ya, Bib ya? Boleh. Kalau yang tanduknya hilang satu, dua-duanya hilang nggak apa-apa. Pokoknya sekiranya aibnya itu yang rusak apa? Yang rusak daging. Terus juga kalau kambing dikebiri, boleh nggak kambing dikebiri kurban? Kan kambing kalau dikebiri jadi gemuk ya? Iya. Boleh nggak dibuat kurban? Boleh. Kalau dikebiri boleh tuh. Kambing yang dikebiri, enggak yang dikebiri tuh apa namanya? Iya, biji dilangin. Iya. Biar dia lebih gemuk biasanya itu. Nah itu boleh dibuat korban. Sah dia dibuat korban. Pokoknya kalau yang nggak boleh itu aib yang merusak dagingnya tuh. Nah itu nggak boleh. Nggak sah buat korban. Jadi kita pilih-pilih yang mau korban tuh. Wa niyatu inda dzabihi, dan juga niat inda dzabihi ketika mau nyembelih. Jangan sampai lupa niat. Cuman kalau kita udah mewakili nama orang, ya udah niat aja cukup. Kita tawakil aja, mewakilkan. Nanti yang niatnya siapa? Yang nyembelihnya, tukang jagalnya. Awi ta'yin fi ma lam yu'ayyin bin nadri. Waktu tadhiyah, waktunya motong. Tadi min mudiin qadri rak'ataini wa khutbatain khafifat min tulu'i syamsi yaumin nahar ila akhiri ayyami tasyrik. Jadinya waktu motong tuh kapan tadi tuh? Habis terbitnya matahari, terbit matahari sampai kapan tadi tuh? Sampai akhir hari tasyrik. Tapi lebih afdolnya motongnya kapan? Setelah sholat id, mendengarkan sholat, dan juga setelah khutbah. Jadi kalau potong malam nggak sah juga tuh. Karena ada pernah lihat tuh, ada orang motong, jadi besok mau lebaran malam dipotong. Apa namanya? Udah potong duluan kambingnya. Berarti biar gampang nih baginya besok. Jadi malam takbiran udah dipotong. Nah itu nggak apa namanya? Itu nggak masuk kategori udhiyah, hewan kurban. Jadi motong aja berarti kalau gitu. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.